Kalau keunggulannya Fakultas Kedokteran Unisba, karena Unisba ini adalah Universitas Islam, ya. Ya, Jadi otomatis salah satu keunggulan dari kami adalah Fakultas Kedokteran yang secara ya, konsisten menerapkan implementasi nilai-nilai keislaman di dalam Tridharma perguruan tingginya. ya, Dan nilai-nilai keislaman itu terjabarkan dalam 3M. 3M ya, Unisba ini adalah mujahid, mustahid, dan mujadid. ya, Itu mungkin banyak fakultas kedokteran lain ya, yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam, ya, tapi karakter 3M ini rasanya ya, hanya Unisba, gitu ya, hanya FK ya, Unisba. ya, Kemudian keunggulan yang kedua adalah kami adalah fakultas kedokteran yang secara konsisten menerapkan terkait keunggulan spesifiknya adalah ya. kesehatan masyarakat industri. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara mengenai Fakultas Kedokteran di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga mau kami muat di dalam majalah Kampus Indonesia, dan kalau memungkinkan sedang kita persiapkan untuk menjadi sebuah buku. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Santun Bekti Rahimah, dokter magister kesehatan. Beliau adalah dekan Fakultas Universitas Islam Bandung atau Unisba. Beliau menyelesaikan S1, S2, dan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, kemudian menjadi dosen di FK Unisba sejak 2008, pernah menjadi ketua unit pendidikan dokter, wakil dekan bidang akademik, dan saat ini menjadi dekan. Mungkin bisa dimulai dengan bercerita Ibu Santun tentang perjalanan karirnya sampai saat ini menjadi dekan Fakultas Kedokteran di Unisba. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Pak Sadono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin sebelumnya saya koreksi dikit Pak, belum Ya, profesor ya. Mudah-mudahan segera segera iya. segera Jadi doa. untuk mencapai gelar akademik tertinggi. Baik, eh, saya lulus di Fakultas Kedokteran Unpad itu saya masuk tahun 94. Jadi lulus S1 tahun 2000, kemudian lanjut S2 di Unpad juga tahun 2007, lulus 2009 ya. Kemudian karena faktor keluarga juga, jadi saya tidak melanjutkan S3 keluar, tapi saya Ya, melanjutkan ke Unpad juga tahun 2017. Alhamdulillah 2019 sudah selesai waktu itu, cuma ya, memang menunggu wisuda, jadi 2020 baru saya selesai. Kemudian
saya sebenarnya karir awalnya bukan di akademik, tapi saya Hmm. memulai karir saya dengan menjadi dokter PTT. Sebelum menjadi dokter Hmm. PTT juga sebenarnya sudah praktek di beberapa tempat. Kemudian karena regulasi dulu tidak seperti sekarang ya Pak ya. Ya, Jadi saya PTT itu mulai jadi kepala puskesmas Cihurip di daerah ya, Garut Selatan. Kemudian lanjut menjadi kepala puskesmas Cimareme, kalau sekarang Kabupaten Bandung Barat, kalau dulu ya, masih Kabupaten Bandung. Kemudian setelah menyelesaikan PTT, karena basic saya sebenarnya memang lebih tertarik di dunia pendidikan, maka saya eh, daftar pegawai negeri sipil di dulu Kopertis wilayah 4, sekarang ya, LL ya. Dikti wilayah 4, dan penugasan pertama saya dulu di Bidara Mukti, Akper Bidara Mukti. Jadi di Akper Hmm. Bidara Mukti itu sempat menjadi wakil direktur 2 bidang SDM dan keuangan. Kemudian karena secara linear lebih pas saya di Fakultas Kedokteran, maka saya Ya, mengajukan pindah ke Fakultas Kedokteran dan ditempatkan di Unisba. Di Unisba ini saya mulai jadi dosen, kemudian tadi Bapak hmm, juga sudah sampaikan ya, pernah menjadi bagian asesmen untuk ya, profesi, kemudian ketua Medical Education Unit, kemudian dia diamanahi menjadi wakil dekan 1, lanjut dengan PLT dekan, dan sekarang menjadi dekan definitif untuk periode 2024-2028. ya. Nah, Fakultas Kedokteran Unisba didirikan tahun 2004. Dokter sudah masuk 2008, jadi praktis cukup apa ya, cukup awal. Mungkin bisa bercerita tentang perjalanan Fakultas Kedokteran Unisba ini dari awal sampai saat ini, sampai akreditasinya unggul. Silakan. Iya, saya masuk 2008, mungkin aktifnya 2009 ya waktu itu. Jadi kurang Ya, lebih mungkin sudah 15 tahun, karena FK Unisba ini pada tahun ya, ini berusia 20 tahun. ya, Gitu. Jadi ya, pada saat saya masuk memang relatif usianya masih tergolong muda juga ya, masih ya, sekitar 5 tahun. Dan kalau dibandingkan dengan sekarang, perjalanannya sudah sangat berbeda. Bahkan ya, mungkin FK Unisba ini di Jawa Barat termasuk fakultas kedokteran swasta yang berhasil mencapai ya, akreditasi unggul dalam ya, usia yang relatif muda. ya, Jadi FK Unisba pertama kali itu mendapatkan akreditasi unggul pada usia 15 tahun. ya, 15 tahun kemudian dipertahankan. Baru saja kemarin kita mendapatkan reakreditasi unggul dari ya, Lampetekes untuk periode 5 tahun ke depan. Jadi dibandingkan beberapa fakultas kedokteran lain, ini FK Unisba ini sangat membanggakan Pak. Karena usia ya, 15 tahun kita langsung mendapatkan akreditasi unggul. Dan perubahannya jauh sekali, karena saya alhamdulillah mengikuti perjalanan FK ya, Unisba ini dari usia yang muda, menengah, sampai biarpun sekarang belum bisa disebut usia yang matang sekali ya, karena usia kami juga ya, baru 20 tahun, tapi progresnya itu sudah sangat signifikan, baik dari sarana prasarana, kemudian eh, pendidikannya, penelitiannya, pengajarannya, SDM-nya, itu semua sudah sangat berbeda dengan waktu saya masuk, Pak Bambang. ya. Baik, mungkin ada yang bisa diceritakan mengenai apa kelebihan prestasi keunggulan yang sudah ditunjukkan oleh Fakultas FK Unisba. Kedokteran Unisba. Ya, Ya, baik. Kalau keunggulan dulu mungkin ya Pak ya. ya, Kalau keunggulannya Fakultas Kedokteran Unisba, karena Unisba ini adalah Universitas Islam ya. ya, Jadi otomatis salah satu keunggulan dari kami adalah Fakultas Kedokteran yang secara ya, konsisten menerapkan implementasi nilai-nilai keislaman di dalam Tridharma perguruan tingginya. ya, Dan nilai-nilai keislaman itu terjabarkan dalam 3M. 3M ya, Unisba ini adalah mujahid, mustahid, dan mujadid. ya, Itu mungkin banyak fakultas kedokteran lain ya, yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam, ya, tapi karakter 3M ini rasanya ya, hanya Unisba, gitu ya, hanya FK ya, Unisba. ya, Kemudian keunggulan yang kedua adalah kami adalah
fakultas kedokteran yang secara konsisten menerapkan terkait keunggulan spesifiknya adalah Ya. kesehatan masyarakat industri. Kesehatan Hmm. masyarakat industri ini adalah suatu ranah keilmuan yang fokus untuk melihat masalah kesehatan bukan hanya pada pekerja, tapi juga melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat yang terdampak industri. Dan ini sangat relevan dengan kondisi sekarang bahwa industri kita sangat berkembang di Indonesia maupun di dunia, dan Ya. kesehatan masyarakat industri ini juga menjadi salah satu pengembangan keilmuan kedokteran Ya. yang kami berikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Nah, mungkin bisa disampaikan atau diceritakan juga posisi student body di Fakultas Kedokteran Unisba, Oh, baik mulai dari jumlah mahasiswa, jumlah program studi yang ada, dan mungkin juga alumninya. Silakan, Pak. baik. Sebelumnya mohon maaf saya tambahkan tadi Bapak, saya lupa, saya Ya, baru menyampaikan ya, terkait keunggulan ya, tapi saya ya, belum menyampaikan terkait prestasi gitu. Jadi ya, memang prestasi Fakultas Kedokteran Unisba ini itu mungkin terbagi dua dalam ya, arti adalah secara umum yang dilihat orang adalah prestasi dari institusi, dari Fakultas ya, Kedokterannya sendiri. Tetapi memang prestasi institusi ini tentu saja dibangun oleh prestasi seluruh sivitas akademika yang ada di dalamnya, termasuk ya, prestasi dosen dan juga prestasi mahasiswa, baik bidang akademik maupun non-akademik. Tadi sudah saya sampaikan sedikit, Alhamdulillah FK Unisba pada usia yang ya, ke-15 bisa meraih akreditasi unggul, dan pada tahun ini juga kami sudah berhasil mempertahankan akreditasi unggul FK Unisba. Kami juga saat ini sedang mengupayakan untuk akreditasi internasional ke ASIIN ya, dan juga memperpanjang akreditasi ISO FK Unisba. Untuk ya, dosen dan mahasiswa prestasinya luar biasa. Dosen-dosen kami secara akademik terus berkiprah untuk meningkatkan kualifikasi dan juga kompetensinya baik dengan pendidikan di nasional maupun pendidikan di luar negeri. Kiprahnya di seminar-seminar ilmiah juga dan publikasi dosen-dosen kami ini cukup aktif baik di jurnal yang berskopus indeks, Sinta, dan juga aktif terlibat dalam seminar-seminar internasional. Banyak juga dosen-dosen kami yang terekognisi dan menjadi tenaga ahli di nasional maupun internasional ya, sebagai invited speaker maupun keynote speaker di beberapa uh, ajang internasional. Kemudian untuk mahasiswa juga luar biasa, anak-anak juga ya, bukan hanya eh, nilai akademik saja yang dipertahankan, tapi mereka juga mempunyai prestasi yang sangat baik. Salah satunya adalah juara debat nasional, kemudian juga menjadi juara dan juga kandidat untuk mahasiswa berprestasi. Juga mahasiswa kami secara non-akademik juga banyak yang berprestasi untuk di bidang non-akademiknya, misalnya adalah di bidang musik, kemudian olahraga, dan juga bidang-bidang lainnya. Dan untuk prodi ya Pak, ya, Alhamdulillah FK Unisba ini mulai tahun 2023-2024 ini kami menjalankan dua program studi. Tadinya hanya ya, satu program studi, yaitu program studi pendidikan dokter. Tetapi mulai tahun ini kami mempunyai program studi baru, yaitu program studi Magister Ilmu Kedokteran. hmm, Nah, ini baru kami jalankan pada tahun akademik ini. ya, Kemudian jumlah mahasiswa mahasiswa FK Unisba ini sebenarnya
kami sudah sesuai dengan kuota Ya, dari IKTI ya Pak ya. Jadi kami menerima setiap tahunnya itu kurang lebih sekitar 250 maksimal. ya, Tapi biasanya kami tidak pernah optimalkan di angka 250 karena ya, ingin mengoptimalisasi proses. Jadi sekitar 240 sampai 250 jumlah student body kami di tahap akademik. Karena ya, di program studi pendidikan dokter ada dua tahap ya Pak ya. ya, Ada tahap akademik dan tahap profesi, itu kurang lebih student body-nya di 1.200 gitu ya. ya, Dengan jumlah dosen tetapnya 113, tapi sebenarnya dibantu oleh ya. dosen-dosen di tahap profesi yang jumlah totalnya mungkin kalau ditotalkan hampir 300 orang gitu. Nah, sekarang sudah akreditasi unggul. Sudah. Ini Apakah perpanjangan. tidak punya program untuk membuka PPDS, Dok? Ada. Kami juga sesuai dengan programnya Pak Menkes ya, Pak Menkes, Ya, kemudian sama Pak Mendikbud, Mendikbudristek juga bahwa dengan ya, AHS ini, dengan Academic Health System, memang fakultas-fakultas kedokteran yang akreditasinya unggul itu kan didorong untuk membuka program studi spesialis, termasuk Unisba. Jadi kami juga mengkaji dan mengupayakan saat ini mencoba untuk membuka dua program studi spesialis ke depan, ya, karena program studi magister baru saja berjalan pada tahun ini. ya, Mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi kami akan mempunyai program studi spesialis. ya, Salah satunya yang sedang kami upayakan. Jadi ada dua yang kami upayakan, Pak. ya. Yang pertama adalah untuk obstetri dan ginekologi, Hmm, dan yang kedua adalah untuk okupasi. Nah, okupasi ini relevan dengan visi dari visi dan keunggulan dari FK Unisba, yaitu ya, terkait kesehatan masyarakat industri. ya. Ya, mudah-mudahan segera terrealisasi, Pak Bambang. Ya, luar biasa. Nah, Iya, eh, kemudian yang juga menarik kalau di pendidikan kedokteran itu kadang-kadang menyangkut soal biaya pendidikan. Nah, betul. apa kebijakan yang ada di Universitas Kedokteran Unisba? Untuk ya, karena mungkin paradigmanya sekarang kalau masuk fakultas kedokteran itu mahal, gitu ya, Pak Nah, ya. ya, Pasti semua itu bicaranya adalah mahal. Tapi memang kalau terkait mahal atau tidak, memang kita harus membandingkan apple to apple ya. Jadi ya, antara fakultas kedokteran satu dengan yang lainnya. Karena kalau dibandingkan dengan fakultas lain, pasti akan jauh berbeda. FK Unisba sendiri sebenarnya adalah fakultas kedokteran yang biaya perkuliahannya menurut saya untuk fakultas kedokteran swasta ini sangat terjangkau. Bapak ya, boleh bandingkan dari beberapa data yang ada gitu ya, baik fakultas kedokteran yang ada di Jawa Barat maupun yang di tempat lain. Bahkan negeri pun kan sekarang mempunyai mandiri yang ya, biayanya juga tidak murah ya. Nah, ya, fakultas kedokteran Unisba ini menurut saya adalah fakultas yang cukup relevan untuk biayanya gitu ya. Dan skema ini juga ditunjang oleh universitas dan yayasan dengan skema cicilan yang lebih ya, frekuensi yang lebih banyak sehingga insya Allah tidak memberatkan gitu. ya. Baik. Nah, kemudian kalau dilihat dari peminatnya, Dok, artinya Ya, perbandingan antara yang ingin masuk dan yang bisa ditampung itu seperti apa? ya, ya, eh, masih sangat tinggi, Pak. Jadi Ya, memang kalau dibandingkan mungkin 10 tahun ke belakang gitu ya, karena ya, fakultas kedokteran sekarang kan jumlahnya itu sudah di angka di atas 100 ya. Jadi ya, banyak sekali FPLK di Indonesia, ya, bahkan targetnya kan sampai 300 katanya. Nah, ya, kami masih mempertahankan rasio itu di 1:8 gitu. ya, Jadi memang keketatan seleksinya masih cukup tinggi, Pak Bambang gitu ya. Kami ya, juga untuk penerimaan mahasiswa ini ada skema PMDK, kemudian ada hmm, skema reguler, ujian saringan masuk reguler, dan juga ada skema UTBK. Gitu. Dengan 3 skema yang berbeda ini, ya, insya Allah keketatan seleksinya tinggi dan kami mendapatkan anak-anak yang bukan hanya
mampu secara ekonomi dalam arti karena Ya. memang ada biaya yang harus dibayarkan, tetapi kualitas akademiknya juga cukup baik. Gitu. Ya. Kalau menurut pemerintah, baik dokter maupun dokter spesialis terutama, itu jumlahnya masih kurang, Kurang, terutama tidak merata untuk daerah-daerah yang jauh betul, dari betul. kota. Nah, Yes. apa yang dilakukan Fakultas Kedokteran Unisba ini Hmm, untuk membantu Perintah pemenuhan ya, kebutuhan dokter, terutama yang ada jauh dari kota-kota besar? ya, ya sebenarnya gini, kalau kita bicara kurang, memang mungkin sebenarnya ya tadi Bapak sampaikan ya, kurang dan tidak merata. Ya, Tetapi kunci utamanya pertama tidak merata dulu gitu. Itu yang ya, apa menjadi perhatian. Kalau terkait jumlah, gitu ya, terkait jumlah, kami sudah berusaha menerima mahasiswa sesuai dengan kuota maksimal yang ya, ditetapkan. Gitu. Karena kalau kami melebihi kuota maksimal juga tidak diperkenankan oleh ya, Kemendikbudristek, juga tidak sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa, juga kapasitas dari sarana ya, dan prasarana, karena kami kan ingin memberikan ya, yang terbaik ya buat anak-anak gitu. Jadi kami sudah berusaha untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa ini sesuai dengan ya, kuota itu satu gitu. Kemudian kedua, kami juga selalu menghimbau lulusan kami untuk internship itu bersedia ditempatkan di mana saja. ya, Apalagi dengan regulasi internship sekarang kan sebenarnya sudah mulai tidak lagi dipilih tapi ditetapkan gitu ya, sehingga anak-anak tidak hanya terpusat di kota saja, tapi juga dia ya. harus siap untuk terjun ke daerah-daerah pinggiran gitu. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Ya, pada saat penerimaan apakah ada apa ya semacam afirmasi atau mungkin prioritas dari mereka yang berasal dari daerah-daerah yang jauh dari kota? Karena kalau dengan itu kemungkinan mereka mau kembali ke daerahnya itu Ya, lebih besar. insya Allah tahun ini Pak. Insya Ya, Allah mulai tahun 2024 2025 karena kami juga menganalisis ya, ya, menganalisis dan mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa dari tahun ke tahun, dan kami melihat memang perlu ada kuota khusus yang kami berikan ya, untuk daerah-daerah afirmasi atau daerah-daerah ya, terpencil. Itu terutama yang di daerah timur gitu ya, karena ternyata ya, peminat mahasiswa FK Unisba ini berasal dari hampir dari seluruh Indonesia, biarpun ya, mayoritas mungkin di daerah Sumatera dan Jawa, ya, tapi kami melihat ternyata daerah afirmasi ini memang perlu diberi peluang khusus gitu ya, karena mereka juga sangat membutuhkan dokter dan situasi di sana berbeda. Jadi kalau memang kalau mereka sudah lulus juga mudah-mudahan mereka kembali ke sana. Insya Allah kami ya, tetapkan kuota afirmasi ini sekitar 10 atau maksimal 20%. ya, ya. Baik, Dok. Nah, kalau dilihat dari alumni yang sudah dihasilkan, sekarang penyebarannya seperti apa? Atau mungkin ada yang sudah mencapai posisi-posisi khusus yang strategis? Iya, secara detail datanya eh, harus saya siapkan ya, Bambang. Tapi Ya, secara umum alumni kita ini sampai saat ini jumlahnya ada 1.683 orang gitu ya. Kemudian mereka sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian ada yang menjadi klinisi, umumnya mungkin menjadi klinisi, tetapi ada juga yang menjadi akademisi, ada yang menjadi praktisi, bahkan banyak yang menjadi influencer. Nah, hmm, beberapa dari alumni ini untuk klinisi banyak yang sudah menjadi konsultan di rumah sakit pemerintah juga, baik itu konsultan jantung, kemudian konsultan anestesi dan lainnya.
Ya. Untuk akademisi juga banyak alumni kami yang sudah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, bukan hanya di Unisba, bahkan sudah eh, studi lanjut S2 dan S3. Kemudian juga cukup banyak yang menjadi direktur rumah sakit, baik di Hmm. daerah Sumatera, di daerah Jawa juga. Kalau kepala puskesmas apalagi sudah sangat banyak gitu ya. Ya. Ditambah mereka juga banyak yang membina klinik-klinik pribadi gitu, sehingga mereka menjadi entrepreneurship juga gitu. Ya. Baik. Eh, Terakhir dok, apa yang masih diprogramkan, terutama dalam masa jabatan dokter ini, karena Ya. akreditasi sudah unggul, jadi sudah mencapai posisi tertinggi. Nah, ke depan apa yang masih diinginkan? Ya, pada prinsipnya tidak ada tidak ada kata selesai ya gitu. Artinya Ya, FK Unisba ini akan terus berproses. Tadi PR-nya juga sebenarnya masih banyak gitu ya. Selain saya prinsipnya selain memperkuat ke dalam, maka harus melebarkan sayap keluar gitu. Jadi terkait Permen terakhir tahun 2023, akreditasi yang tertinggi sekarang adalah internasional. Sehingga oh, memang kami pun mempersiapkan untuk akreditasi internasional. Yang pertama kita mulai dengan akreditasi ASIIN yang insya Allah akan hmm, visitasi tanggal 27 ya, Januari 2025. Karena prosesnya kita sudah lakukan pada tahun kemarin. hmm, Kemudian nanti untuk perpanjangan akreditasi tentu saja kita akan mengajukan akreditasi internasional dari Lampetekes atau IAAHEH namanya gitu ya. Jadi ya, kami tidak lagi mengajukan perpanjangan akreditasi unggul, tapi perpanjangan akreditasi internasional. Dengan mendapat akreditasi internasional ini tentu saja ranking kita di dunia juga akan menaik, rekognisi juga insya Allah ya, akan meningkat, kesempatan mahasiswa kami juga untuk mengenal eh, institusi dan fakultas lain di luar dan juga untuk studi lanjut ke luar juga semakin ya, meningkat dan juga kami mulai membuka diri untuk mahasiswa internasional gitu. ya, Jadi untuk mahasiswa dari luar, dari Malaysia sebelumnya juga sudah ada dari Malaysia, tapi kita sekarang semakin membuka diri untuk mahasiswa dari internasional juga. Kemarin juga sempat ada mahasiswa dari Palestina atau Gaza yang akan ya, sudah confirm akan masuk ke FK Unisba, tapi karena satu dan lain hal jadi tercancel. Tapi mulai tahun ini kami mulai memberikan skema khusus. Jadi seperti halnya tadi untuk afirmasi kami memberikan kota khusus untuk daerah afirmasi, tapi kami juga memberikan kesempatan khusus untuk mahasiswa internasional karena mahasiswa internasional ini juga akan membawa atmosfer yang cukup baik untuk internal ya, juga dan juga untuk kerjasama. Ditambah tadi PR-nya spesialisasi, Pak, insya Allah ya, spesialisasi segera ya. kita ajukan gitu. Ya, baik. Paling akhir dok, kalau Iya, menerima mahasiswa internasional itu mengurangi kuota yang sudah dibatasi 250 itu atau boleh tambah? nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami saat ini regulasinya adalah ada kuota maksimal yang ditetapkan Ya, oleh Dikti. Sehingga kami memberikan porsi khusus gitu ya. Kuotanya tidak besar, tapi cukup kami berikan porsi untuk mahasiswa internasional karena kami menilai bahwa mahasiswa internasional ini itu akan memberikan beberapa dampak positif terhadap ya, mahasiswa yang internal dan juga akan memberikan peluang yang cukup besar untuk mahasiswa kami lebih berkembang. Jadi insya Allah tidak akan menyebabkan ya. bahwa eh, mahasiswa dalam negeri jatahnya dikurangi gitu ya misalnya gitu. Karena biasanya kami terima maksimal di 230, tapi Ya, mulai tahun kemarin dan juga tahun ini kami optimalkan di 250 gitu ya, untuk penambah kesempatan pada skema-skema yang lain gitu. ya. Baik, terima kasih sekali Dr. Santun Bekti Rohimah, Dokter Magister Kesehatan, Dekan Fakultas Iya, Kesehatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Unisba. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menambah informasi yang diterima oleh iya, masyarakat
dan Terima kasih. membantu misalnya untuk kerjasama, kolaborasi, atau mereka yang ingin masuk kuliah di Fakultas Kedokteran Unisba. Sekali lagi terima kasih dan sukses, Dok. Ya, Wassalamualaikum terima kasih Pak warahmatullahi Bambang. wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Ya, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima saya kasih ya, pamit Dok. Pak. Ya, Nggih. Assalamualaikum. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi